Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ratnasari, NPM 2121020089, jurusan Hukum Tata Negara, kelas D semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Instrumen dalam Filsafat Hukum Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam sendiri itu merupakan pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi ini, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah, syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syara'a yasra'u syar'an wa syari'atan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas. Di antaranya yaitu yang pertama, ketuhanan, Robbaniyah. Yang kedua, universal, alamiah. Yang ketiga, menyeluruh, syumul. Yang keempat, asli dan abadi. Yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam, memelihara maslahat manusia. Yang ketujuh, keseimbangan, tawazun. Yang kedelapan, hubungan erat, talazum antara akidah dan kehidupan. Kemudian berbicara mengenai pengertian fikih. Fikih artinya faham. Sedangkan secara istilah, fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara semantis, kata fikih bermakna yaitu faham al-asya, al-doqiqoh, faham yang mendalam. Mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengertian tasyri. Tasyri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantaraan Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan mereka, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu juga dipetik kata
Tashri, yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tashri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tashri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tashri wad'i. Pengertian yang sudah saya jelaskan tadi itu memberikan pemahaman bahwa tashri itu merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tashri. Sebaliknya, tashri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.